Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini kita akan membahas buku ini. Ini penampakannya. Penasaran? Yuk kita review bersama. Kita langsung saja mulai dari penampakan cover depannya. Ini penampakan depannya terdiri dari ilustrasi, judul buku dan sebagainya. Terus belakang yang terdiri jadi judul buku juga, ada blurb dan penerbit dan sebagainya. Nah, judul bukunya The Hobbit. Ya, kalian mungkin tahu judulnya ini dari film. Filmnya itu ada 3. The Hobbit itu yang pertama kalau nggak salah Unexpected Journey, petualangan tak terduga. Yang kedua itu adalah The Desolation of Smaug atau kehancuran oleh Smaug. Yang ketiga itu adalah The Battle of Five Army, ya, pertarungan 5 pasukan, kurang lebih kayak gitu kalau kalian nonton filmnya. Nah, filmnya itu diambil dari novel. Nah, ini adalah novelnya The Hobbit. Dalam satu novel diubah jadi 3 film. Novelnya sendiri nggak tebal-tebal banget, terdiri sekitar 350 halaman, atau lebih tepatnya itu sekitar 347 atau 48 gitu. Ukuran bukunya cukup gede, lumayan. Ini mungkin 21 cm, ya seukuran A4 lah, hampir seukuran A4 gitu. Terus tulisannya juga lumayan padat. Jadi untuk buku dengan ukuran segini, ketebalan segini, dan tulisannya yang fontnya juga lumayan kecil atau bisa dibilang rata-rata, ya ini cukup lama. Kalau kita bikin film mungkin bisa 1-2 film, tapi ternyata mereka bikin jadi 3 film. Dan ya ini adalah bukunya. The Hobbit ini adalah cerita tentang petualangan seorang karakter bernama Bilbo. Bilbo itu adalah keturunan Hobbit atau ras bangsa Hobbit. Di dunianya The Lord of the Ring atau Middle Earth istilahnya, terdapat berbagai jenis ras bangsa, dimulai dari manusia, Hobbit, Dwarf, Elf, Orc, Troll, terus berbagai macam monster lainnya itu seperti warg itu serigala, terus ada juga yang wujudnya elang raksasa, terus ada juga shapeshifter atau berubah wujud, terus dan banyak lagi lah pokoknya kalau di lore-nya Middle Earth. Jadi ras atau bangsanya itu banyak. Nah, ini adalah petualangan si Bilbo. Petualangannya dimulai ketika dia tinggal di sebuah kota bernama Hobbiton, yaitu kota para bangsa Hobbit atau ras Hobbit, di mana dia dikunjungi oleh penyihir yang bernama Gandalf. Gandalf ini mengajak Bilbo untuk berpetualang, di mana Gandalf dan kelompoknya atau teman seperjalanannya yang terdiri dari sekitar 13 kurcaci, yang gue gak hafal namanya semuanya karena namanya itu mirip-mirip, ada Owen, Glowin, Balin, Dwalin, pokoknya gitu-gitulah, mirip-mirip dan susah diingat lah ngebedainnya gimana. Salah satu karakter dwarf dari 13 anggota tersebut yang paling berkesan dan berperan di cerita tersebut adalah Thorin. Thorin ini adalah keturunan dari Raja Dwarf terdahulu, di mana ayahnya bernama Thorin dan kakeknya bernama Thrain. Dia adalah istilahnya pewaris sah dari kerajaan dwarf yang berada di pegunungan sunyi atau Lonely Mountain. Nah, ini adalah ajakan si Gandalf kepada si Bilbo untuk melakukan perjalanan menemani mereka, di mana tugasnya itu adalah sebagai pencuri. Tujuannya itu dia harus mencuri sebuah batu permata yang ada di pegunungan sunyi, di mana di sana ada istilahnya pertambangan dwarf, dan di sana ada bekas kerajaan dwarf. Nah, kerajaan dwarf ini runtuh karena diserang oleh naga yang bernama Smaug. Dan mereka memulai perjalanan. Perjalanan mereka mulai itu ketika setelah Gandalf mengajak si Bilbo, terus rombongan mereka lengkap yang terdiri dari 13 kurcaci, jadi total mereka itu sekitar 15 orang. Mereka melakukan perjalanan. Mereka awalnya singgah di sebuah negeri peri atau elf. Mereka di sana tujuannya, atau mereka ke sana itu
tujuannya adalah untuk memecahkan teka-teki yang ada pada peta yang dimiliki oleh Thorin ini, si pemimpin kelompok dwarfnya. Di sana terdapat sebuah teka-teki di mana mereka harus menemukan sebuah pintu rahasia jalan masuk untuk masuk ke pegunungan sunyi, ke kerajaan dwarf yang sudah runtuh karena serangan Smaug tersebut. Nah, tujuan mereka ke sana itu adalah sebenarnya mencuri batu permata dan mengklaim kerajaan mereka kembali, serta mengalahkan si Smaug agar kerajaan tersebut bisa direbut lah dan ya bisa dibangun kembali. Mereka ke kerajaan peri, bertemu dengan raja peri bernama Elrond. Di sana mereka menemukan sebuah teka-teki atau memecahkan teka-teki berupa mereka harus menemukan atau tiba di depan pintu yang akan muncul lubang kuncinya ketika hari terakhir musim gugur, kalau nggak salah, atau musim semi. Gue lupa kurang lebih. Dimana itu adalah permulaan hari atau perayaan awal tahunnya bangsa dwarf yang biasa dibilang dengan Hari Durin. Mereka memecahkan teka-teki tersebut. Nah, mereka lanjutkan perjalanan. Mereka melalui pegunungan berkabut. Di sana mereka bertemu dengan bangsa troll. Mereka melawan bangsa troll, terus melanjutkan perjalanan lagi. Terus mereka sempat masuk ke terowongan, ketemu dengan bangsa raksasa juga, terus ketemu dengan bangsa orc juga, dan mereka bertarung dengan bangsa orc di sana. Nah, mereka bertarung karena sempat tertangkap oleh bangsa orc. Mereka mengalahkan raja orc yang berada di pegunungan berkabut. Terus mereka melanjutkan perjalanan lagi, ketemu dengan seorang shapeshifter, di mana kalau kita Indonesia kan itu ada perubah wujud. Dia adalah seorang manusia yang bisa berubah wujud menjadi beruang, merupakan keturunan terakhir yang ada. Jadi dianya ini ya tinggal satu-satunya yang ada di sana. Namanya itu ada Bjorn, Bjorn, kurang lebih ya gitulah pokoknya penyebutan namanya. Bukan Bjorn yang ada di The Viking series ya, bukan. Nah, mereka bertemu dengan Bjorn, ya gitulah pokoknya. Bertemu dengan shapeshifter tersebut, minta pertolongan ke shapeshifter tersebut, di mana perjalanan mereka akan melalui hutan yang bernama Mirkwood. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mereka melalui di sana, mereka ketemu bangsa peri lain yang tinggal di hutan, tertangkap di sana oleh bangsa peri, diinterogasi dan sebagainya. Terus setelah berhasil kabur dari sana, mereka melanjutkan perjalanan di kota danau. Kota danau tersebut adalah kota yang tidak jauh dari ibu kota Dell dan kerajaan dwarf. Jadi ada sebuah danau, di tengah-tengahnya ada kota. Terus gak jauh dari sana ada pegunungan sunyi yang ditempati oleh Smaug, yang dimana ada kerajaan dwarf dan pertambangan dwarf. Di bawah kaki gunungnya itu ada ibu kota Dell, kerajaan manusia, yang dulunya kerajaan manusia. Jadi pokoknya area pegunungan sunyi itu semuanya sudah tidak berpenghuni karena menjadi area teritorinya si Smaug. Nah, mereka tiba di kota danau sini, meminta bantuan wali kota danau, melanjutkan perjalanan ke kota Dell, dan hingga mereka tiba di pegunungan sunyi, mengklaim kerajaan mereka kembali, melawan Smaug. Smaug ternyata tidak berhasil mereka bunuh. Smaugnya kabur ke kota danau, menghancurkan kota danau, tapi berhasil dibunuh oleh seorang karakter bernama Bard. Dia merupakan keturunan dari raja di kota Dell, yang ibu kota di bawah kaki gunung sunyi tersebut. Gak lama tersebut, pihak manusia di mana yang tinggal di kota danau tersebut, mereka marah, mencoba meminta ganti rugi atas tindakannya si Thorin dan rombongannya, termasuk si Hobbit, Bilbo, terus dan Gandalf juga. Dan sebelumnya itu ketika di hutan di Mirkwood, Gandalf berpisah karena dia harus melakukan hal lain, di mana dia pergi ke pertemuan para penyihir, berdiskusi dan mengalahkan penyihir jahat, penyihir hitam. Nah, itu side story-nya si Gandalf. Para manusia kota danau ini karena kotanya hancur, mereka pergi dan berpindah ke renuntuhan kota Dell. Mereka berkemah di sana. Terus kabar tentang kekalahan atau kematian Smaug itu menyebar. Raja peri yang tinggal di Mirkwood yang sebelumnya menangkap Thorin dan rombongan datang untuk membantu ras manusia ini, si Bard ini. Dan mereka beraliansi pergi ke kerajaannya atau reruntuhan kerajaannya dwarf, di mana Thorin sekarang sudah mengklaim di sana. Dia mencoba
restorasi kerajaannya atau membangun kembali kerajaannya, hingga tidak ada kesepakatan. Terus ternyata di balik pertikaian mereka antara dua manusia dan peri, muncul pasukan lain yang terdiri dari rombongan orc dan warg. Jadi di sini mereka datang juga untuk mengklaim pegunungan sunyi, untuk ya karena ini pegunungan sunyi posisinya itu strategis. Terjadilah pertarungan di sana yang terdiri dari 5 pasukan: manusia, peri, dwarf, orc, dan warg. Mereka bertarung di sana. Terus gak lama kemudian muncul bantuan dari ras burung raksasa. Mereka membantu agar membasmi para orc dan warg. Akhirnya pertarungan selesai, tapi sayangnya si Thorin ini meninggal di pertarungan. Dia dikeroyok, atau ya bisa dikeroyok lah, karena dia bertarung satu pasukan kecil melawan kurang lebih ratusan hingga ribuan pasukan orc dan warg. Akhirnya dia meninggal karena ditombak oleh pasukan orc itu. Dan pengawalnya yang bernama Kili dan Vili juga meninggal. Jadi mereka ini 3 orang nyerbu ke baris depan, bertarung dengan rombongan orc dan sebagainya. Tapi akhirnya ya walaupun mereka bisa mengalahkan puluhan hingga ratusan orc dengan 3 orang aja, tapi tetap aja mereka kena kalah jumlah gitu. Ya tetap Thorin meninggal. Dia berpisah dengan Bilbo dan sebagainya, dan pertarungan selesai dan ceritanya juga selesai. Nah, review gue untuk cerita ini, gue lebih suka cerita di sini. Sebenarnya ceritanya beda dengan film. Filmnya itu lebih berpusat ke action, tentang perang-perangnya, pertarungannya, dan sebagainya. Dan ditambah bumbu-bumbu percintaan antara dwarf dan peri atau elf di sana. Kalau di film, kalau di sini sebenarnya nggak ada. Di sini lebih ke drama. Drama itu kayak pertikaian antara Bilbo dan Thorin, perpisahan Gandalf, terus Bilbo yang mengkhianati Thorin untuk kebaikannya, terus perpisahan juga Bilbo dengan Thorin yang dramatis, dimana setelah Thorin ditombak tapi Thorin berhasil diselamatkan oleh si Shapeshifter ini. Shapeshifter ternyata datang juga di kayak ketika pertempuran udah memuncak hingga mau mencapai akhir, dia baru muncul. Dia pergi menyerang pemimpin pasukan orc musuh, yaitu bernama Bolg, B-O-L-G, bernama Bolg. Nah, berbeda dengan film. Kalau film itu pertarungan mereka atau pertempuran di sana, pasukan orc dipimpin oleh orc bernama Azog. Nah, di sini nggak ada sebenarnya, di buku ini nggak ada. Kayaknya itu kayak tambahan-tambahan cerita dan sebagainya, detail-detailnya. Kalau secara cerita gue lebih suka di sini karena alurnya lebih bagus sih menurut gue, terutama drama dan plotnya. Gue lebih suka di sini, terutama kayak perjuangan si Thorin, terus perpisahan Thorin dan Bilbo dan sebagainya, pertemanan dan persahabatan mereka itu lebih dapat di sini. Kalau sementara di film itu lebih ke dapatnya action dan pertarungannya. Itu review dari gua. Secara sampul gue suka. Ini adalah edisi khusus cover film. Jadi kalau kalian cari-cari ini di pasaran sudah gak ada. Yang adanya itu adalah kayaknya cover baru, desain cover baru, dan ini udah jarang, kayaknya udah gak ada di pasaran lagi. Dan gue punya, dulu gue beli ini dalam satu box set, jadi terdiri dari buku The Hobbit dan 3 buku The Lord of the Ring. Oke, itu review dari gua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ya terserah kalian lah. Tapi kalau punya pertanyaan silahkan aja kita diskusi di kolom komentar. Bye, sampai ketemu di video berikutnya.